nak kanduang badan di ayah sumara kaum rang si kumbang pamenan koto yunagari. Ansu-ansua kamari duduk nak adorun jangan ke dibuka raik simpanan nak diusai. Apa ya? Duduk. Manulah nak kanduang janyu ayah. Dalam sapakan dua nangko kaba barito ayah danga curito sayah dalam kampung. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pengulu sepakai kaum. Baik itu undang dalam adai, tabuhu atau KBR sampai kini alum berubah. Maka di dalam kaum persukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan dalam sepayung sepataga di salingkuang cupa adat. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak adonan bakicau rantiang tak adonan badatia. Konon wa angka digadangkan nak memacik tampuk je tangkai pucuk pimpinan persukuan ialah pengulurang namokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Salam jumpa bersama saya Hendra Makmur yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pernah mendengar nama Sultan Rajoange dalam sandiwara radio tahun 80 dan 90-an? Atau Anda akrab dengan ceramah adat Minangkabau yang dapat kita dengar di rekaman, kaset, atau juga internet hingga hari ini? Ya, kita akan bertemu dengan tokoh yang menghasilkan berbagai karya tersebut. Dialah Yus Datuk Parpatia. Assalamualaikum. Saya Hendra, Angku. Hendra dari? Saya dari Padang. Oh, dari Padang. Iya, mau rencana memang mencari Angku Datuk Yus Datuk Parpatia sini. Saya sendiri. Iya, rencana mau banyak bertanya tentang adat Minangkabau dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Mengganggu saya, Pak? Silakan duduk. Enggak. Silakan. Saya dengar katanya informasi Bapak sudah kembali menetap di kampung halaman sejak beberapa. Iya, begitulah. Sudah hampir setahun saya di kampung dan barangkali ya selamanya di kampung lah. Sudah bosan merantau dari muda. Oh, sejak tahun berapa? Iya. Merantau? Umur 80 kurang 1, 79 sekarang. 79 tahun dan Iya. merantau sejak umur? Ya, saya umur dulu sekolah saya di Tanjung Balai Asahan tahun 62. Sudah itu Nong Lambuana, sudah itu nggak kerja, nggak habis sekolah kan. Iya. Terus merantau dagang segala macam. Ya, melang Lambuana seluruh Nusantara lah, kemana-mana sudah. Nah, Iya, terakhir di Jakarta. Ya, sekarang karena udah tua balik kandang lah. Ya, sudah mengais itu, mengakih istilah waktu nggak gua lagi kan. Iya. Kita mencotok juga ya di Iya. kampung lah, apa adanya. Tani, ternak ayam, ikan gitu. Iya. Tapi masih terus Bapak berkarya, saya dengar juga masih tetap berkarya. Masih, tapi ya nggak kayak dulu lagi ya. Iya. Udah lemah, kondisi udah nggak memungkinkan, daya pikir sudah lemah. Ya, kata orang awak tuh kudo tuh nak kuat lari gitu. Iya. Jadi apa bentuk sekarang ini Pak, karyanya seperti apa? Oh, karyanya sekarang yang baru nggak ada, cuman yang di dulu yang saya kan di tape di apa dulu di Rekaman kaset. ya, audio. Nah, sekarang kita beralih pada bentuk visual. Oke, audio visual Audio Bapak visual. ya. Iya. Ya, tadinya saya tahun 80 tahun 2000-an sudah mau gantung pena lah, karena saya kan di bidang kaset. Iya. Orang tape recorder nggak punya lagi. Sekarang kan sudah maju sekarang. Iya. Nah, main Facebook segala macam Iya. ya, main internet.
Jadi saya udah ketinggalan, ya sudah barangkali saya sudah sampai di sini. Tapi kemudian ada teman yang mengajak malah produser untuk terjun ke bidang visual. Saya bilang nggak mungkin lah, saya udah tua lagi, mana mungkin hafal itu saya karya-karya lama itu. Enggak, itu bisa diatur nanti Pak katanya. Oke. Nah itulah akhirnya tahun 2013 dulu, alhamdulillah saya mulai, kemudian ada dapat masyarakat lah, ada taruh ayah segala macam. Tapi saya lihat di internet juga tetap banyak karya-karya Pak Datuk. Iya ya yang ada. benar-benar. Saya nggak tahu tuh siapa yang masuk ke sana internet. Tapi Jadi- cukup menarik banyak perhatian Iya, orang. alhamdulillah. Saya dengar di HP kan teman-teman segala macam tuh, waduh angku di dalam kau katanya. Wah, Iya. memang ya suara saya tuh gimana dapatnya di internet? Alhamdulillah. Rupanya ada orang yang berkenan memasukkan ke sana, ke sarana itu kan. Saya kan buta, nggak ini, nggak pernah main-main itu Nggak ya. mengenal internet ya? Nggak ada Nggak dekat dengan internet ya. Saya gagap teknologi. Tetapi tidak apa-apa Bu ya, itu Pak Datuk tidak apa-apa ya, tidak mendapat Oh enggak, bagi eh, saya malah menguntungkan karena Oh, iya. pesan saya sampai kepada masyarakat. Yang dirugikan produser. Oh iya. Nah, orang nggak maling beli lagi kan, sudah dikaset, disalin, transfer. Nah orang nggak beli lagi yang aslinya. Tetapi Itu yang kan- asli juga tidak ada produksi baru sekarang ya. Oh, yang baru nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak ada. Memang juga sudah tidak ada, Nggak ada. dijual Cuman lagi ya. nah, nggak ada. Ya. Kalau untuk berkarya sudah nggak ada, tinggal lagi untuk memvisualkan dulu ya audio. Ya. Sekarang divisidikan, nah itulah sekarang. Jadi apa saja karya-karya yang dulunya dalam bentuk rekaman kaset, yang sekarang di audio, Oh iya kan. Oh iya. audio visual kan rekaman apa aja? Ada itu Pitaru Ayah, ada 5 seri ya, Pitaru Ayah. Kemudian ada juga cerita-cerita Rafiq Manci gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir ini Kisah Maenggi, Kisah Rato Maenggi gitu. Nah sebelum itu juga ada pemetik Tantrandam, ada juga semacam apa namanya, Tetakan Bahagia, artinya Ya. jadi lawak tapi humornya humor dakwah gitu. Jadi bukan hanya yang monolog saja, tetapi juga ada yang sandiwara yang Ada berbagi. yang bentuk drama, ada yang bentuk monolog saya sendiri kan, sebagai katakanlah itu sebagai drama lah gitu ya. Ada itu yang banyak gitu. Yang dalam bentuk drama tentu tidak butuh Pak Datuk sendiri karena ada beberapa pemeran yang lain. Iya Nah, betul. tentu apakah sekarang harus mencari pemeran baru? Apakah seperti Oh, apa? pemeran baru. Ataukah yang pemeran baru? Karena pemeran yang lama itu sudah banyak yang meninggal. Sudah banyak yang Apalagi sudah di Jakarta. Rafiq sudah Manci di kampung, misalnya kan. yang Rafiq Pak Manci Datuk, tukar orangnya gitu. tukar orang Orang-orang itu. Tetapi- Tapi ceritanya itu masih tetap. masih tetap. Dialognya Oh, dialognya kita sendiri, kita ulang sendiri. Karena dulu kan produksi Tanama Record. ya. Jadi harus kita ubah lagi sedikit, ada perubahan. Kalau itu di translate, nanti kan kita kena peraturannya. Itu orang punya hak mereka kan, kita sudah jual itu. Oke. Nah, sekarang kita isi ceritanya, tapi dengan pemain baru, dengan versi baru gitu. Pemirsa, jangan kemana-mana dan tetap bersama kami. Menetap di Jakarta. Iya, akhirnya. Jakarta. Di Jakarta kita karena ke Jakarta, orang pada ke Jakarta, mungkin sumber hidup di Jakarta merubah nasib mungkin di Jakarta. Ya. Tapi mau di Jakarta mau bilang apa? Mau kerja sekolah tanggung, Ya. Di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik Ini saja. kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Mulai saat ini, Stay healthy and be awesome.
Ini kembali terpuruk dan sudah menembus level psikologis 13.600 per dolar Amerika Serikat. Ya, seiring dengan pertumbuhan nilai ekspor, kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Dalam 8 tahun terakhir, nilai pembiayaan Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Pak? Ya, ini adalah yang namanya globalisasi, keniscayaan. Untuk mengetahui perkembangan terkini antara demo Yerusalem sudah ada di beberapa tempat. Saat ini ribuan massa di lapangan Karebosi masih melakukan aksi yang dinamakan aksi bela Al-Quds. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu berita utama yang ada di media-media Jerman. Gunung Agung, aktivitas gempa masih kami pantau terjadi. Aktivitas gempa baik itu vulkanik masih berkisar di angka rata-rata 700. Hot News di TV One. Tim TV One memiliki video eksklusif saat pihak Dirkrimum Polda Jawa Barat terjadi pencurian di gudangnya salah satu supplier Pertamina yang melibatkan oknum security tersebut. Perlu ketelitian, berkeulatan dari anggota kami karena melibatkan orang dalam. Menyamar menggunakan baju polisi, melakukan curas. Saja informasi tindak pidana tidak hanya berita-berita terbaru namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Masih bersama saya pemirsa dan Bapak Yus Datuk Perpatih. Pak Datuk, sebenarnya bagaimana memulai Pak Datuk memulai karir atau katakanlah karya-karya di bidang rekaman dulu? Bagaimana awalnya? Begitu. Kita mulai dari awal lah ya, Pak Andra. Kita tahu bahwa hiburan rakyat itu dari masa ke masa kan berubah. Kalau yang saya tahu tahun 50-an akhir itu hiburan rakyat itu kan ada gramofon namanya, gramofon yang diengkol piringan hitam. Nah, habis itu baru datang radio. Radio juga belum rumah punya radio. Lewat radio tahun 60 baru keluar TV, TVRI, baru satu-satunya TVRI, dan itu barang mewah. Tidak seluruh orang punya itu. Dan kalau umpamanya dalam satu kampung, ya lihat orangnya, orang kaya baru punya. Tahun 80 keluar tape recorder, baru keluar perkasetan. Nah, disitulah waktu itu mungkin karena ekonomi rakyat itu sudah mulai maju, sehingganya tiap rumah hampir punya tape recorder. Radio tape, ingatkan dulu radio tape. Dan Pak Datuk memulainya pada Nah, dari situ oleh karena saya waktu itu kan hiburan rakyat sedang dikagumi oleh masyarakat dan umumnya terjangkau. Itulah saya mulai masuk. Nah, itu peta industri rekaman ketika itu. Betul. Tetapi yang Pak Datuk sendiri bagaimana memulainya? Nah, saya itu kan begini. Saya dan setelah Melanglang Buana lepas SMA dulu terdampar di Jakarta. Menetap di Jakarta. Iya, Jakarta. Di Jakarta kita karena ke Jakarta, orang pada ke Jakarta, mungkin sumber hidup di Jakarta merubah nasib mungkin di Jakarta. Tapi mau di Jakarta mau bilang apa? Mau kerja sekolah tanggung, mau dagang nggak punya modal, mau merampok hati berdampuang, mau mengemis malu. Nah, oleh karena itu kemana coba dagang pasar, dari pasar ke pasar, obrol dari kaki lima ke kaki lima, semuanya dicoba. Cuman karena kita tidak punya modal, ya nantinya akhirnya kandas sampai selapan. Nah, kemudian saya diusulkan oleh teman buka konveksi. Konveksi ya. Tahun berapa itu? Tahun 79 akhir. 79 akhir ya. Jadi saya bilang saya tidak punya ilmu tentang konveksi, mau bilang apa? Apa mau saya kerjakan? Dikasih tahu, dikasih kawan informasi, Pak Datuk cari sewa mesin, sewa rumah kontrakan untuk jahit, cari anak buah yang sesuai dengan kepintarannya, buka konveksi. Berapa orang anak buah karyawan? Karyawan ada 9 orang. 9 orang. Ya. Itu mesin jahit itu masih menjahit singer, sewa, nggak punya sendiri, nggak punya modal kan. Jadi katanya begini, ambil bahan saya, potong sendiri, kemudian harus dapat sekian dalam satu blok, ya, dalam satu kain. Nah, kemudian itu baru saya beli
sebelum itu saya membiayai ongkosnya buat segala macam. Sebelum dibeli itu gaji anak buah. Akhirnya karena lama-kelamaan gagal juga. Karena pasaran waktu itu sedang anjlok. Kemudian anak buah nganggur, sewa jalan juga. Bagaimana? Sekarang begini, kita coba-cobalah. Ikan sengsara buat nikmat ini. Sudah terjadi suka dukanya dalam konveksi. Lantas saya bikin cerita-cerita, orek-orek ceritalah. Cerita. Jadi kemudian saya hafal, saya kasih anak buah. Kamu tukang potong menjadi ini. Kamu tukang ini, tukang setrika, peranannya ini. Kamu tukang jahit, peranannya ini. Dikasih peranan semua, coba baca. Jadi ternyata cikal bakal grup Balerong itu adalah karyawan konveksinya pada tua. Iya, konveksi. Dan orangnya macam-macam dari Jawa, dari Palembang. Dan sama sekali tidak ada punya background atau apa namanya latar belakang. Termasuk saya sendiri seorang pimpinan kan. Ya, bukan profesi saya memang kan. Kenapa tiba-tiba muncul ide untuk membuat ini? Nah, ini barangkali pertama karena tersesat ide katanya ya. Kata orang awak kan, karena terpaksa. Kemudian mungkin ada bibit seni itu mungkin ada dulu di bawah lahir. Tapi baru tentunya ingatnya dicoba-coba jadi ya. Nah, rupanya menjadi saya kasih riwayatnya begini. Naskah selesai, saya kasih mata nama rekod. Ini apa ini? Ini kan drama Minang, Pak. Ini drama otak ini katanya. Ya kalau Bapak mau, kalau nggak usah. Saya kasih orang, nggak mau juga. Terus ada seorang pengusaha, bos kaset di Jambi. Namanya lupa saya namanya itu ya. John Transistor. Namanya John, orang Batu Tabak. Katanya dia tertarik. Padahal coba ini produksi, tapi saya nggak punya modal. Saya modalin. Ayo kita kerjasama. Oke. Ini saya tertarik ini, saya bisa laku ini dalam keadaan sekarang. Karena sekarang nggak ada saluang, ada lagu segala macam. Yang drama ini belum ada drama Minang. Oke. Ini yang saya jadi kan. Kemudian dia mau, sudah ambil studio sudah di booking studio. Cina punya studionya kan. Kemudian katanya kita rekaman tanggal sekian. Tahu-tahu entah kenapa dia tuh menggagalkan sendiri. Pak John ini? Pak John ini. Iya katanya Pak John ini katanya, aduh maaf Datuk, tidak jadi. Kenapa? Ya modalnya sedang ini segala macam. Loh, kenapa nggak dari dulu? Ini kan baru cerita baru. Masalah modal segala macam belum pernah kita bicarakan. Yang jelas ini maaf saja lah, nggak bisa kita terusin. Ya kalau begitu gimana, sudah terlanjur rugi dong. Saya sudah mati anak buah, saya sudah beli ini peralatan segala macam kan, sudah konsumsi segala macam. Jadi katanya itu saya gantilah katanya. Aduh gimana ya. Akhirnya begini pada tuh, ada solusinya apa? Saya carikan bos orang Cina, ada Cina bos saya. Dia produksi, kita jual sama dia, uangnya untuk pada tuh saya cuma mengantar. Datang dia ke sana ke Cina, namanya Cowan. Bagaimana Om Cowan? Ini ada cerita Padang ini bagus ini. Wah saya nggak ngerti nih. Rekam aja lah, ini pasti laku ini. Kalau ragu, bos kalau ragu saya ngambil 2.000 biji. Oh, dia tetap memberikan jaminan? Iya, 2.000 saya beli. Ini cash saya beli 2.000. Ya Cina ini walau udahlah, saya anggap judi lah ini katanya kan. Rekam itu, direkam. Kita punya itu, benar-benar Pak Joni sudah memodali Cina itu 2 juta kan, 2.000 kaset. Jadi kemudian setelah harga, gimana pada tuh harganya berapa? Waduh berapa ya harganya, saya belum paham juga. Mau 500.000 nggak? 500.000 anak buah saya 8 orang. Ini 500 itu sudah banyak juga, lumayan ya. Jadi katanya tambahlah 200, kalau bisa tambah 100 lah, 600 saja. Ini bukan dagang buku Pak. Pak orang baru ya? Iya saya orang baru, nggak ada cerita. Kalau mau rekam tuh enggak, saya banyak urusan. Ya boleh buatlah, direkam. Direkam dengan modal 500.000 itu, maka saya gajilah anak-anak buah itu, gaji dibagi-bagi. Lantas kemudian rupanya kaset ini laris di pasaran. Lantas saya dagang, itu saya dagang. Ya dagang lagi ke Jambi. Bikin yang baru dong pada tuh.
Oh nggak bisa bos, saya lagi dagang ini. Mau ke Jambi saya besok. Oh jangan, tolonglah. Kita nggak tahu di kalender Haris kan. Kita nggak tahu sama sekali. Tolonglah Pak Datu ini yang kedua ini. Tolong bikin yang kedua lah. Ya oke. Berapa? Bilang 2 juta. Loh kok 2 juta? Ya 500.000 tempoh hari. Ya 500.000 kan makan duku, bukan dagang duku bos. Ini kan dagang seni. Mau jadi kita kerjain, kalau enggak saya mau berangkat. Saya banyak urusan. Ya kita balas kata yang kemana kan orang awak kan nggak begitu. Kalau kena sekali. Lantas dia bilang, oke lah, rekam. Itu rekaman pertama itu Simpang Duo. Simpang Duo ya. Rekaman yang kedua yaitu Raja Angek Pemerantau itu Meniti Buya. Meniti Buya. Masih meledak terhadap masyarakat kan di Padang. Berapa puluh ribu kaset? Saya nggak tahu itu, karena itu rahasia perusahaan. Supaya yang saya tahu ada gudangnya yang itu kaset-kaset bekas, kaset-kaset Sunda yang nggak laku itu digiling lagi untuk Simpang Duo. Habis 1 gudang. Nah itu saya nggak tahu berapa dan saya juga nggak nanya kan. Ya etis kan nanya soal itu kan. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dengan Pak Datuk. Namun kita harus break sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karya saya hampir 130 judul. Itu tidak pernah ada cerita orang lain. Artinya yang kesini cerita orang, saya gubah, enggak. Awalnya dari idenya, dari pemulaan menulisnya, daripada skenario-nya, terus kepada pemainnya, itu pikiran sendiri, enggak ada dari orang lain. Saya orang yang percaya kepada rakyat. Kalau rakyat itu diberikan kebenaran, maka segala krisis negara akan bisa ditanggulangi. Kuncinya berikan mereka fakta-fakta yang benar. Abraham Lincoln. Dari Pusat Berita. Menyingkap tabir. Dua penyerang yang salah satunya adalah pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah stasiun televisi lokal TV Shamshad di Kabul, Afghanistan. Kabar Dunia di TV One. Tanpa rekayasa, bersandar fakta, menggali inti berita, mencari solusi. Nantikan program saya di TV One. Saat jatuh karena serangan jantung, kita harus curiga dulu apakah ini memang serangan jantung. Anda bisa segera melakukan yang namanya CPR. Aduh dok, saya sakit mah nih, alhamdulillah berat badan saya udah turun 5 kilo. Nggak boleh. Pastikan Anda mendapat informasi kesehatan yang benar dan terpercaya. Yang dikemas menarik bersama saya, Dr. Haikalan Sari. Saya Dr. Vito Damai. Ayo hidup sehat, stay healthy and be awesome. Di TV One, memang beda. Selama masih ada zikir, pasti selalu Allah bersama kita. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mendidik karakter anak seimbang antara akhirat dan dunia. Membangun akhlak, membangun akal. Dua-duanya harus seimbang. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Yang elok dan menarik
keunikan, keindahan, kebaikan Indonesia. Alam dan lingkungan, manusia dan budayanya, seni dan tradisi, ilmu dan teknologi. Semua kabar baik tentang Indonesia. Indonesia Plus, hanya di TV One. Memang beda. Masih bersama saya pemirsa dan aku Yus Datuk Marpati. Pak Datuk, tadi Pak Datuk sudah bercerita tentang proses awal rekaman dari ternyata grup konveksi sehingga akhirnya menjadi grup Balerong. Nah, proses kreatif Pak Datuk sendiri ketika dalam proses membuatnya sampai kemudian merekamnya seperti apa Pak Datuk? Oh begini Nandra. Dimulai dari nama Balerong itu dulu ya. Saya dirikan November tahun 1979. Kenapa Balerong? Balerong itu balai adat. Ya, balai adat, balai ruang, balai seruang. Itu balai adat. Tempatnya nenek mama bermusyawarah. Kalau di sekitar meninjau ini namanya Balerong, dialek di sini. Balai rung itu jadi Balerong. Kenapa saya ambil judul itu? Karena saya akan berbincang tentang adat. Adat yang mana? Adat yang bersyarat berseni kita buat. Itu namanya awalnya dulu grup Balerong. Dan ini bukan suatu satu kesatuan beberapa orang, bukan grup penggete grup kan itu. Ya kan? Tapi grup ini saya sendiri yang punya, saya sendiri pendirinya, yang lain itu bukan anggota. Bukan anggota Balerong. Pendukung. Mitra cara sekarang ya kan? Jadi itu makanya sebabnya Balerong itu bisa awet itu. Kalau biasanya grup, artinya himpunan dari beberapa seniman itu biasanya nggak lama. Agak susah. Susah sebab ini masalahnya masalah cari nama dan masalah ini uang. Itu pangkal kehancurannya satu grup itu. Nah itu saya hindari itu. Sekarang Balerong saya punya, saya mendirikan, saya mengasuh, saya membina, saya yang punya. Anda pendukung Balerong. Saya gaji honor, kalau saya main, kalau enggak saya cari orang lain. Jadi freelance mereka itu. Kalau proses kreatif Pak Datuk sendiri bagaimana? Menulis karya? Oh begitu. Saya begini, sebanyak itu karya saya hampir 130 judul. Itu tidak pernah ada cerita orang lain. Artinya yang ke sini cerita orang, saya gubah, enggak. Awalnya dari idenya, dari pemulaan menulisnya, daripada skenario-nya, terus kepada pemainnya, itu pikiran sendiri, nggak ada dari orang lain. Idenya muncul dari mana Pak? Ini idenya dari masyarakat. Karena saya tahu bahwa sudah diajar dari dulu kan bahwa alam tak kambang jadi guru. Saya melihat dari alam aja. Dari alamnya begini, karakteristik seorang mama di Minangkabau itu bagaimana? Karakter mama yang klasik itu ya. Ya, itu dilambangkan oleh Raja Wangi sendiri. Orang yang serba mau tahu, egois, dan orangnya itu mau menang sendiri, itulah kira-kira kan. Jadi dari situ saya bertolak bahwa di dalam masalah sosial ekonomi masyarakat Minang sendiri kan dimulai dari mama-mama yang demikian. Nah, di sini awalnya di sini saya cari ide-ide karena perilaku seorang mama yang demikian itu saya jadikan modal untuk bikin cerita. Banyak terjadi hal-hal kasus-kasus yang berasal dari mama yang tidak bertanggung jawab tadi. Kemudian dalam hal-hal lain, dalam masalah madamudi segala macam itu saya sendiri kan pernah muda. Jadi saya menuangkan itu adalah menuangkan pengalaman saya. PT dalam kesulitan sampai dalam segala macam itu adalah figurnya itu saya katakan saya sendiri waktu itu sedang pacaran kan gitu. Cara kami dulu bukan cara sekarang. Nah, dalam hal itu rupanya ini karena saya bicara soal kekinian, soal masyarakat sekarang, rupanya masyarakat menerima. Karena ini seakan-akan sketsa masyarakat masa kini. Hingga sudah 130 judul ya? Iya. Berupa nah apa gitu. saja pada itu? Itu berupa drama, berupa ada berbentuk komedi. Iya, komedi, ada berbentuk ceramah, ada berbentuk dialog. Dialog dan juga ada berbentuk
yang dikatakan itu monolog ya, gurindam ya. Ada juga salung saya bilang kita pernah rekam. Dan semuanya itu saya katakan tadi tidak pernah yang di luar otak saya. Susah nggak? Kalau zaman dulu susah nggak rekamannya dibandingkan dengan zaman sekarang? Oh jauh, beda, jauh susah. Kemajuan teknologi dari 30 tahun ini begitu banyak perubahannya. Kalau dulu kami rekaman itu diulang-ulang. Diulang, kalau salah diulang lagi, salah diulang. Kalau sekarang salah terus saja salah. Nanti dipotong. Mereka itu urusan mana itu siapa? Orang-orang studio lah ya. Untuk 1 jam take gambar itu bisa berapa kali ulang tuh biasanya Pak Dato? Berapa hari mereka? Satu cerita itu bisa 3 hari, 3 malam. 3 hari 3 malam ya? Iya, itu cerita dulu. Karena kalau ada umpamanya yang mau disambung, itu bisa dipotong kita itu disambung lagi. Oh, itu kerjanya waktu itu kan, kerjanya mereka orang studio, sambung, kemudian baru dibunyikan lagi. Jadi lebih susah proses dulu di mana sekarang? Lebih susah. Sekarang dulu kan terus diulang-ulang. Diulang-ulang itu kan dengan sendirinya kita putus harus membangun kembali semangat baru, bangun rasa. Jadi kontinuitas itu hilang kontinuitas. Sekarang terus saja salah terus nanti itu operator nanti yang akan mengurusnya kan. Setelah fase drama, fase komedi, Pak Dato kan mulai juga masuk kepada fase ceramah adat. Artinya lebih serius berbicara tentang adat. Ketika jadi dalam cerita begini ya Nandra, dalam cerita itu kalau yang ibaratnya orang bikin baju, kerah ini mesti saya yang jahit, sama kantong saya yang jahit. Yang lain silakan anak buah, mau pasang badan, pasang segala macam, pasang kancing. Tapi yang 2 itu saya nggak lepas itu. Apa itu yang 2? Dalam satu cerita itu kan ada tuh bobotnya itu ya. Nah jadi pada sekarangnya pesannya itu harus dari si pembawa cerita yang benar-benar ditokohkan dalam cerita itu. Seorang mama itu bagaimana seorang mama yang benar gitu. Jadi dalam itu saya nggak lepas kepada orang lain bagaimanapun dia pintarnya, saya nggak percaya saya. Saya yang mengesetnya itu, kemudian saya yang akhirnya itu kan. Nah, jadi waktu itu saya nggak mudah percaya kepada anak buah, kepada anggota, saya semuanya menangani. Jadi dalam hal itu sekarang setelah keluarnya teknologi baru soal yang dan saat keluar lagu dalam satu ini itu yang nyimpen lagu itu flash disk. Kalau sekarang kan dulu mana ada itu kan. Jadi itu sekarang kan begitu kemajuannya itu. Nah saya sudah seharusnya mengikuti lagi kan karena sudah tua, memang saya gagap teknologi. Saya mau mundur aja sampai di sini. Tahu masih disambung lagi. Ternyata tetap diperlukan pada peran pada dan itu seakan-akan tanda kutip saya dipaksa oleh produser. Ayo pada itu enggak apa-apa, saya nggak punya modal, enggak usah modal. Ke Jakarta, untuk dari Jakarta ke Padang saya punya ongkos green ticket. Perbaiki gigi, gigi baru, gigi palsu. Sementara kita hentikan dulu, pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kami dulu menyimak praktek adat di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Soalnya di mana? Soal yang sebenarnya bukan yang muda, tapi di mana sebenarnya masalahnya? Masalahnya yang muda sekarang itu tidak ada lagi yang mau dicontoh. Kalau kami dulu mencontoh, menteladani perilaku yang tua-tua generasi dulu. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Tanpa rekayasa. Bersandar fakta. Menggali inti berita. Mencari solusi. Nantikan program saya di TV One.
yang elok dan menarik. Keunikan, keindahan, kebaikan Indonesia. Alam dan lingkungan, manusia dan budayanya, seni dan tradisi, ilmu dan teknologi. Semua kabar baik tentang Indonesia. Indonesia Plus, hanya di TV One. Memang beda. Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Informasi aktual dan mendalam. Marsikal TNI Hadi Cahyanto resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Pabrik petasan meledak dan terbakar. Bagian besar responden menilai kinerja Jokowi JK cukup memuaskan dengan sejumlah catatan. Kami hadirkan dalam Kabar Petang di TV One. Memang beda. Untuk mengetahui perkembangan terkini antara demo Yerusalem sudah ada di beberapa tempat. Saat ini ribuan massa di lapangan Karebosi masih melakukan aksi yang dinamakan aksi bela Al-Quds. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu berita utama yang ada di media-media Jerman. Gunung Agung, aktivitas gempa masih kami pantau terjadi aktivitas gempa baik itu vulkanik masih berkisar di angka rata-rata 700. Hot News di TV One. Dua penyerang yang salah satunya adalah pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah stasiun televisi lokal TV Shamshad di Kabul, Afghanistan. Kabar dunia di TV One. Saya orang yang percaya kepada rakyat. Kalau rakyat itu diberikan kebenaran, maka segala krisis negara akan bisa ditanggulangi. Kuncinya berikan mereka fakta-fakta yang benar. Abraham Lincoln. Masih bersama saya pemirsa dan Angku Yus Datua Parpatya. Pak Datua, ya. Dalam berbagai karya Pak Datua ya. Selalu membawa pesan betapa pentingnya adat Minang, ya. Betapa kemudian ada anjuran bahwa masyarakat Minang kembalilah berkepribadian Minang, ya, memakai adat Minang. Tapi Pak Datua sendiri melihat bagaimana sebenarnya penerapan adat Minang di zaman kini dalam realita yang Pak Datua lihat? Begini, mungkin kena perubahan zaman ya. Nilai itu kadang-kadang pun sudah berubah. Oh. Jadi dalam hal itu kalau dibanding dengan saya yang sudah 3 zaman gitu ya. Dibanding sebelum tahun 70 lah sampai sekarang sudah jauh perubahan. Bagaimana mengaplikasikan adat itu, bagaimana orang memakai adat, kalau dikatakan pakai baju tidak pakai usang, adat pakai baru. Memakai adat baru itu sekarang yang sudah susah. Jadi kalaulah bisa dikatakan bahwa adat Minangkabau itu menghadapi suatu persimpangan gitu ya. Saya khawatir kalau nanti adat ini akan hilang dari peredaran. Gitu ya. Karena apa? Karena nilai-nilai adat itu orang sudah tak kenal dan tidak lagi mengamalkan. Tapi ingin tahu itu ada. Ingin tahu ada. Ingin tahu ada. Artinya animo untuk itu ada, tapi untuk mengamalkan, mengaplikasikan adat itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu sudah jauh panggang dari api. Jadi dalam hal ini kalau dikatakan adat itu adalah diwariskan kepada generasi baru, pewarisan ini yang saya gamang itu tidak nyambung lagi sampai sekarang. Karena apa? Karena yang muda itu sudah tidak lagi peduli dengan adat. Yang tua itu tinggal menghimbau. Di mana masalah? Masalahnya begini. Masalahnya kalau saya tidak menyalahkan angkatan muda. Oh ya. Tidak yang salah yang muda. Bukan. Karena apa? Karena kami dulu juga tidak pernah belajar adat, tidak ada buku adat, tidak ada diskusi adat, tidak ada ceramah adat. Kami dulu menyimak praktek adat di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Soalnya di mana? Soalnya
soal yang sebenarnya bukan Ya. yang muda, tapi di mana sebenarnya masalahnya? Masalahnya yang muda sekarang itu tidak ada lagi yang mau dicontoh. Kalau kami dulu mencontoh, menteladani perilaku yang tua-tua generasi dulu, yang kami tahu itu adalah untuk modal kami untuk melaksanakan mewariskan adat itu, menyambung kepada generasi seterusnya. Sekarang nggak bisa lagi karena mereka itu tidak mewarisi karena tidak ada yang mau dicontoh teladan untuk ditiru. Jadi siapa yang salah sekarang? Mama tidak pernah memberikan pengertian kepada kemenakan. Kemenakan ingin tahu tapi tidak ada figur yang untuk mengatakan adat sendiri karena prakteknya sudah tidak ada. Dari mana anak di pangku kemenakan dibimbing? Sampai di mana peran mama sekarang terhadap kemenakan? Sekarang sistem rumah tangga Minang sekarang sudah dari ayah anak, bukan lagi mama kemenakan. Makanya saya bikin ditaruh ayah itu karena yang didengar sekarang ayah bukan mama. Karena mama itu udah longgar kaitannya. Jadi dalam hal itu yang jauhnya sekarang itu pengamalan adat itu karena yang muda-muda itu tidak lagi mempraktikkan adat bagaimana pesan-pesan dan fatwa adat sendiri menerapkan di tengah masyarakat. Karena yang dicontoh tidak ada. Angkatan muda sendiri ingin mencontoh kepada angkatan selanjutnya sebelumnya tempat dia mewarisi, tidak ada lagi yang harus ditauladani. Lalu apa yang mesti, kalau memang kita menganggap adat Minang masih penting, apa yang mesti kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Seharusnya angkatan muda ini ada animo untuk menjangkau, menjemput. Kemudian si mama ini angkatan sekarang yang sedang generasi sekarang ini harus memberikan pembekalan itu kepada yang muda-muda. Harus dia memberikan dengan contoh-contoh, bukan hanya dengan fatwa. Karena ini taruhlah umpamanya balerong cukup itu dengan bicara, dengan makan, dengan ceramah segala macam. Itu kan saya akan mengingat pada satu hadis bahwa kalau terjadi satu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Saya tidak punya tangan, tidak punya kekuasaan. Kalau kamu tidak sanggup, rubah dengan mulut. Nah sekarang balerong merubah dengan mulut, dengan bicara, dengan dialog. Kalau tidak juga merubah dengan hati, itu selama-lama iman, kata hadis. Jadi saya ngambil yang kedua, mencoba menyampaikan sesuatu itu menurut pengamalan saya, pengalaman saya, dan mudah-mudahan itu bisa diserap oleh angkatan muda. Kalau untuk mencontoh, siapa yang mau dicontoh? Tak ada lagi praktek adat itu di tengah-tengah masyarakat. Sebab seorang anak yang dari kecilnya tuli, pasti kalau sudah besar dia menjadi bisu. Masih bisa kita, Bisu. Jadi adat Minang ini masih bisa kita kembangkan lebih, kita ajak. Harus. Gitu. Kita harus. Kalau begitu kan meminangkan orang Minangkabau itu penting, itu proyek itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Itu tergantung kepada kebijakan daripada pemangku adat, para intelektual Minang, orang-orang tua Minang, bagaimana mewariskan adat ini kepada generasi bawahnya. Itu jadi masalah. Jadi sampai sekarang kan kalau umpamanya wibawa mama itu Pengulu itu sudah tipis, nah kenapa ini sampai terjadi, nggak ada didengar lagi oleh anak kemenakan. Malah sekarang karena cenderungnya masyarakat kita ini ke masyarakat materialistis, karena mama itu tidak memberikan apa-apa selain daripada fatwa. Jadi mereka tidak mau dengar, tapi kalau ayah ada uang. Oh begitu. Nah, jadi mama juga, mama ketemu dapat cendawan geng itu ya. Tapi kalau mama itu sekarang, kalau kami dulu mama itu memang seorang guru itu adalah mama itu. Bagaimana hidup dengan tengah masyarakat, bagaimana mengatur keluarga, bagaimana kita bersikap sebagai seorang calon mama kan. Nah itu dulu kali. Sekarang pembekalan itu sudah terjadi pergeseran ya. Nah, tapi apakah kemudian paraturnya berpergeseran? Apakah mau digeser lagi seperti dulu? Mungkinkah kita kembali ke zaman dulu? Memang tidak mungkin untuk persis zaman dulu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi formatnya itu yang sekarang. Kan orang mengatakan begini, sekali aja kadang sekali tapi yang berubah. Iya. Maksudnya? Berubah itu bukan arti berubah nilai. Berubah memang. Kalau tadi malam banjir, sekarang tepian itu berubah. Yang 3 liku menjadi lurus, jadi satu belok katanya. Siapa yang menyebutkan air bah? Banjir aja kadang. Tapi nilai tidak berubah. Air tetap mengalir dari ulu ke muara. Ya, kalau kita analogikan keadaan, apa yang harusnya tetap ada, apa yang harus berubah? Begini, kita harus mencari semacam modifikasi dalam adat. Modifikasi di dalam adat. Ya. Maksudnya jadi kalau umpamanya begini, kembali kepada nilai tadi kan. Ya. Kalau dikatakan tidak perubahan nilai itu ya, ibarat satu gambar ya. Gambar itu
bingkainya boleh kita tukar-tukar. Boleh dulu kayu, kemudian jadi bilah, kemudian jadi plastik, silakan. Tapi foto di tengah ini jangan berubah. Ini yang menjadi hakikatnya ini. Menjadi permasalahan dan mengungkap foto yang asli ini yang kita kawal. Nah itu. Jadi sekarang kalau umpamanya mengikuti adat orang dulu secara secara utuh sudah tidak mungkin lagi ya. Ya. Kalau dulu umpamanya taruhlah orang kalau mengundang barale gitu ya, dari rumah ke rumah bawa sirih mengundang, kami disuruh oleh mama untuk mengundang bapak besok datang untuk mendoa ini kan. Sekarang kan tidak lagi. Sekarang pakai surat undangan. Pakai surat, tidak lagi naik rumah turun rumah. Nah terakhir malah dengan hati. Melalui SMS sudah mengundang. Jadi nggak jadi masalah lagi bagi mereka kan. Undangan, kan perubahan. Undangan berubah dari siri ke telepon seluler. Iya. Boleh, tapi isinya tetap menghormati orang yang diundang. Nah, gitu. Nilainya tidak berubah. Nilai tidak berubah. Pemirsa, tapi firman boleh berubah. Apa nilai-nilai itu akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Umpama kita tahu hak asasi manusia, bahwa kepentingan kita itu dibatasi oleh kepentingan orang lain. Di Minangkabau sudah diterapkan itu. HAM sudah diterapkan. Pepatahnya mengatakan bahwa lama diawak ke-7 jurang. Jangan lama diawak seorang. Kan itu sumber HAM itu. Memikirkannya lama kita itu juga ke-7 jurang lain. Sekarang memang lagi hot, tidak melanjutkan izin Hotel Alexis. Kita tahu kebiasaan-kebiasaannya, kita tahu siapa yang biasa datang. Tahu siapa yang datang. Sampean tahu ora? Yang sampean lakuin ke Ijong itu jahat. Tomat langsung loh. Bukanlah makanan buaya. E-Talk Show di TV One. Tim TV One memiliki video eksklusif saat pihak Dirkrimum Polda Jawa Barat terjadi pencurian di gudangnya salah satu supplier Pertamina yang melibatkan oknum security tersebut. Perlu ketelitian, berkeuletan dari anggota kami karena melibatkan orang dalam. Menyamar menggunakan baju polisi, melakukan curas. Saja informasi tindak pidana tidak hanya berita-berita terbaru namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Selama masih ada zikir, pasti selalu Allah bersama kita. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mendidik karakter anak seimbang antara akhirat dan dunia. Membangun akhlak, membangun akal. Dua-duanya harus seimbang. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Yang elok dan menarik, keunikan, keindahan, kebaikan Indonesia, alam dan lingkungan, manusia dan budayanya, seni dan tradisi, ilmu dan teknologi. Semua kabar baik tentang Indonesia, Indonesia Plus, hanya di TV One, memang beda. Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Informasi aktual dan mendalam. Marsikal TNI Hadi Cahyanto resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Pabrik petasan meledak dan terbakar. Bagian besar responden menilai kinerja Jokowi JK cukup memuaskan dengan sejumlah catatan. Kami hadirkan dalam Kabar Petang di TV One. Memang beda. Untuk mengetahui perkembangan terkini antara demo Yerusalem sudah ada di beberapa tempat. Saat ini ribuan massa di lapangan Karebosi masih melakukan aksi yang dinamakan aksi bela Al-Quds. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu berita utama yang ada di media-media Jerman. Aktivitas gempa masih kami pantau, terjadi aktivitas gempa baik itu vulkanik masih berkisar di angka rata-rata 700. Hot News di TV One. Saya orang yang percaya kepada rakyat. Kalau rakyat itu diberikan kebenaran,
maka segala krisis negara akan bisa ditanggulangi. Kuncinya berikan mereka fakta-fakta yang benar. Abraham Lincoln. Di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Pemirsa, masih bersama saya Hendra Makmur dan Angku Yus Datuk Parbatia. Pada Tuak tadi kita sudah berbincang agak panjang dan terakhir tadi masuk kepada betapa kemudian menurut Angku pada Tuak perlunya adat tetap dipertahankan. Tapi sebenarnya ini yang penting untuk generasi muda. Apa pentingnya adat Minang itu sebenarnya? Apa sebenarnya isi penting dari adat sehingga kemudian dia patut untuk tetap kita pakai? Adat itu, Naendra, itu kan suatu aturan hidup ala masyarakat Minang, ala etnis Minangkabau. Mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi justru ketidaksamaan itu harus kita cari nilainya di mana. Kalau saya mengatakan bahwa adat Minang itu sendiri sebetulnya sudah keduluan lahir daripada alam masyarakat modern sekarang. Oh iya. Gitu ya. Maksud saya begini, kalau sekarang kita mendengar hal-hal yang wah dari barat, sebenarnya Minangkabau sudah mulai. Ada suatu moto ataupun iklan daripada Semen Padang, katanya begini, kami telah memulai sebelum orang lain memikirkan. Kami sudah memulai sebelum orang lain memikirkannya. Artinya kita sudah keduluan dari orang. Nah, inilah kita sudah lebih dulu dari yang lain. Iya, kita superior Minang itu di sini. Umpama kita tahu HAM, hak asasi manusia, bahwa kepentingan kita itu dibatasi oleh kepentingan orang lain. Di Minangkabau sudah diterapkan itu. HAM sudah diterapkan. Pepatahnya mengatakan bahwa lama diawak ketujuh orang, jangan lama diawak seorang. Kan itu sumber HAM itu. Memikirkan lama kita itu juga ketujuh orang lain, jangan lama sendiri kan. Jadi kepentingan orang lain itu harus kita pikirkan di samping kepentingan kita. Itu di Minangkabau sudah dulu itu. Sudah lebih dulu ya? Sudah lebih dulu. Sekarang Endra, kita baru mendengar beberapa tahun kebelakang ini ada tender-tender, penawaran tertutup. Artinya kalau ada satu bangunan akan diborongkan, ditawar siapa yang lebih murah. Okay. Kalau barang mau dijual kan yang lebih mahal. Di Minangkabau sudah ada. Di mana? Barosok bukan? Nah itu dia. Barosok itu artinya tender tertutup. Tender tertutup, penawaran tertutup tanpa diketahui orang lain. Minangkabau sudah ada. Sudah. Di dua. Yang ketiga, orang Jepang sekarang membuat rumah anti gempa. Nggak tahu bagaimana tekniknya entah dengan per segala macam kan. Tapi Minangkabau sudah dulu. Rumah gadang sudah lebih dulu. Rumah gadang. Kenapa rumah gadang tidak bisa roboh oleh topan, oleh gempa, oleh angin apa kan? Oleh badai segala macam, karena ada rahasianya. Rahasia pertemuan kayu itu antara tiang dengan paran, antara paran dengan segala macam itu dipahe, dipunco, dipasak, tidak dipaku. Tidak dipaku. Bahkan tiang itu sendiri diletakkan di batu pipih, bukan ditanam di dalam. Itu fondasi. Kalau fondasi dikatakan kan ditanam dalam tanah. Di Minangkabau tidak, di atas batu terjadi geseran, dia itu kan bergerak pangkal itu. Tiang itu di atas batu itu berapa mili kemudian dia tuh kembali kepada posisi awal. Nah, di Minangkabau sudah ada tuh anti gempa. Pernah dengar nggak rumah gadang merubuhkan gempa? Belum. Karena rumah batu, rumah tembok sering. Ya. Nah, itu tapi kemudian mempelajari adat memang agak susah. Nah, ya, jadi dalam itu kan maksud saya bahwa kita punya sesuatu yang brilian, punya sesuatu yang maha berharga, tapi kita sudah nggak tahu. Banyak hal-hal yang demikian itu kita sudah, Minangkabau sudah punya. Demokrasi, siapa yang dulu? Barat? Bukan. Demokrasi Perancis itu 1789 oleh Montesquieu di Perancis. Adanya kerajaan-kerajaan yang ditukar menjadi republik. Kan begitu. Di Minangkabau sudah dari dulu. Sudah dari dulunya begini, demokrasi Minangkabau punya undang-undangnya itu adat.
Jadi kerajaan yang berkonstitusi adat. Kalau di barat umpamanya dimanapun kerajaan, raja itu di tangan dia segala sesuatunya. Perang atau damai, salah atau benar, mati atau hidup di tangan raja. Tapi Minangkabau nggak bisa. Halangan generasi muda karena katanya untuk mempelajari adat agak susah karena adat Minang selalu diatur oleh pepatah petiti yang sulit diartikan. Nah justru itu mengartikan pepatah petiti itulah yang kuncinya untuk mengetahui adat Minang. Kalau tidak tahu dengan makna dari pepatah itu, tidak ada artinya Minangkabau. Dan dilihat daripada hati letterlek secara tertulis, Minangkabau ini pembodohan sebetulnya. Nggak mungkin diikuti, tapi kalau tidak diterjemahkan, umpama alam terkembang jadi guru. Masa alam mau jadikan guru? Alam itu benda mati. Manusia yang punya otak, punya pikiran, punya daya nalar, punya punya hidayah, kok malah berguru kepada alam? Nah itu harus terjemahkan dulu bagaimana apanya yang dipelajari dari alam. Kan gitu. Perilaku alam itu yang harus kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau umpamanya ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada berada, tidak tembuhan serang rendah. Tembuhan ini biasanya di batang-batang kayu, batang-batang kapas, batang kerambia kan, ujung kelapa. Sekarang ada tempuan itu serang di dalam semak-semak belukar. Dia kan diganggu, itu ada bikingnya di situ. Kalau nggak ada berada, nggak mungkin dia di situ mungkin sarang. Itu ada kalau bukan ular yang bersalang, kalau bukan ada umpamanya penyanyi segala macam. Nah begitu juga dalam penerapannya. Kalau ada sesuatu yang ganjil, yang tidak lumrah, hati-hati. Ini harga barangnya 100.000. Ada orang yang menjojolkan 10.000 bisa ditawar. Hati-hati loh. Mungkin ini barang curian, beli barang palsu, segala macam. Karena dia berserang rendah, tidak biasanya. Kan gitu. Itu harus diterjemahkan, itu harus dikuasai. Apalagi pepatah-pepatah mengatakan bahwa kalau umpamanya tak kayu dan yang dikeping. Tidak punya kayu untuk bertanda, masa dikeping anak tangga itu. Mana ruginya? Untuk menanak seliter beras harus mengorbankan jenjang itu nggak mungkin. Nalar manusia. Butuh nalar untuk menerjemahkan. Penalaran itu. Jadi di Minangkabau ada 3 macam kata-kata itu. Ada yang tersurat, jelas itu ya, tidak usah terjemahkan lagi. Umpamanya malu bertanya sesat di jalan kan gitu kan. Ada yang tersirat, terisyarat, terbayang-bayang terindikasi gitu ya. Nah, kemudian ada yang tersurat, isyarat itu bahasa Arab itu, terisyarat. Dikatakan dalam hal itu bahwa ini adalah sesuatu yang tersirat maksudnya. Dalam bahasa kita tersirat kan. Nah itu harus terjemahkan, diperjelas dulu. Jangan berpedoman kepada letterleknya, kata-katanya, tapi kontekstualnya, dengan tekstualnya. Yang tersurat tadi ya, satu lagi. Yang tersembunyi berarti ya. Tersembunyi ya, yang tersurat, yang ketiga yang tersurat. Oke. Pak Datuk, kita sudah berbincang hampir 1 jam penuh. Ya. Terima kasih atas waktu Pak Datuk terhadap saya. Demikianlah perbincangan kita bersama Angku Yus Datuk Perpatiah selama 1 jam terakhir. Semangat beliau menjaga nilai-nilai adat selama hampir 40 tahun terakhir sejak tahun 1989, 1979 sampai sekarang. Menjadi semangat juga bagi generasi sekarang untuk tetap mempertahankan adat Minangkabau. Saya Hendra Makmur dan kru yang bertugas undur diri dan sampai bertemu pada episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.